brother among them. Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Saya ingatkan bahwa konten ini full menceritakan sebuah alur cerita film yang mana akan mengurangi kenikmatan kalian saat menonton filmnya secara langsung nantinya. Namun kalau kalian suka dan tidak masalah dengan spoiler, silahkan lanjut dan nikmati hidangannya. Kali ini Underline Movie akan menceritakan film yang berjudul 1917. Film ini mengambil latar tempat bertepatan dengan Perang Dunia I. 1917 menceritakan tentang dua orang prajurit muda Inggris yang bernama Scofield dan Blake yang ditugaskan menyampaikan pesan darurat untuk mencegah lebih banyak lagi tentara yang gugur. Tugas tersebut dianggap mustahil karena mengharuskan kedua tentara muda itu untuk melewati daerah teritori musuh. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dua prajurit muda Inggris yang bernama Tom Blake dan William Scofield yang sedang gabut rebahan di bawah pohon beristirahat melepas penat dan lelahnya. Tak berselang lama, Blake dibangunkan oleh sersannya yang bernama Sersan Sander. Sersan Sander memerintahkan Blake untuk bersiap karena Blake akan diberi sebuah tugas penting. Blake juga disuruh menunjuk seorang partner untuk menjalankan tugas itu, dan tanpa pikir panjang, Blake pun langsung menunjuk sahabatnya Scofield untuk menemaninya menjalankan tugas tersebut. Mereka berdua pun berjalan mengikuti sersan itu ke markas untuk bertemu seorang jenderal. Sambil berbincang-bincang, mereka berdua pun belum tahu tugas apa yang akan diberikan. Dalam perjalanan menemui jenderal yang bernama Erin Moore, Sersan Sander sedikit menjelaskan rencana musuh kepada mereka berdua yang sedikit membuat para petinggi khawatir. Saat bertemu dengan Jenderal Erin Moore, Jenderal langsung bertanya siapa di antara mereka yang bernama Blake. Setelah mengetahui wajah Blake, Jenderal pun mengatakan alasannya memanggil Blake. Ternyata Blake dipilih untuk menjalankan sebuah misi khusus karena Blake dikenal pandai membaca peta. Di tengah percakapan itu, Jenderal juga menyebut nama Joseph Blake yang merupakan seorang letnan di batalion kedua yang juga saudara kandung dari Tom Blake ini. Jenderal itu mengatakan bahwa nyawa kakaknya akan terancam jika misi ini gagal. Dan ternyata misi itu adalah mengantarkan sebuah pesan darurat untuk Kolonel Mackenzie yang sedang berada di batalion kedua. Pesan itu harus sudah sampai sebelum fajar besok pagi tiba. Isi pesan itu mengatakan bahwa mereka harus segera menghentikan serangan yang sudah dijadwalkan besok pagi dan harus segera mundur. Karena jika tidak, 1.600 nyawa tentara di batalion kedua itu, termasuk nyawa saudaranya Blake, akan terancam. Karena Kolonel Mackenzie di batalion kedua belum mengetahui strategi baru dari musuh yang baru saja diketahui oleh Jenderal Erin Moore. Karena pada serangan sebelumnya, saluran telekomunikasi telegram mereka juga sudah dirusak oleh pihak musuh yaitu Jerman, tidak ada cara lain untuk menyampaikan informasi darurat itu. Maka dari itu mereka berdua ditugaskan untuk menemui Kolonel Mackenzie untuk mengantarkan langsung pesan pembatalan serangan tersebut. Setelah menerima tugas itu, mereka berdua pun dibekali dengan beberapa perlengkapan dan sedikit makanan, dan karena waktunya sudah sangat mepet, mereka berdua pun langsung bergegas pergi. Sebelum pergi, Scofield sahabatnya Blake sedikit menahan Blake untuk memikirkan dahulu sebelum pergi menjalankan tugas itu, karena misi itu termasuk misi yang mustahil untuk mereka berdua, di mana mereka harus menyeberang medan pertempuran secara langsung tanpa perlindungan apapun, dan itu lebih mengerikan daripada pergi ke pernikahan mantan. We just need to think about it. There's nothing to... We won't make it 10 yards. If we just wait, all I'm saying is that we wait. Not clever about this. No one will get to your brother. Tapi Blake yang sudah panik mengetahui nyawa kakaknya terancam pun tidak menghiraukan perkataan sahabatnya, dan Blake akan tetap menjalankan misi tersebut. Mereka menemui Letnan Leslie yang berada di garis depan untuk meminta izin meninggalkan medan pertahanan dan bertanya jalur mana yang aman yang bisa mereka lewati untuk sampai ke markas batalion kedua. Letnan Leslie pun berkata tidak ada wilayah yang aman yang akan mereka lewati. Are they out of their fucking minds? We lost an officer and 3 men 2 nights ago. All right.
Letnan Leslie yang mendengar tugas yang akan mereka jalani itu pun merasa kasihan kepada mereka berdua, karena misi yang harus mereka jalani itu benar-benar misi yang mustahil. Sebelum pergi, Letnan Leslie mencipratkan air minuman alkoholnya kepada mereka dan mendoakan perjalanan mereka. Mereka juga diberi pistol suar dan diminta untuk menembakkan pistol suar itu jika kawasan Jerman yang mereka lalui benar-benar telah aman. Setelah itu, perjalanan mereka pun dimulai. Di awal saat mereka menaiki parit pertahanan, mereka langsung dihadapkan dengan bangkai-bangkai kuda dan benar-benar tidak ada apa-apa di sana kecuali bangkai mayat dan pagar-pagar kawat berduri. Mereka terus berjalan dengan waspada, namun belum apa-apa Scofield sudah terluka karena membukakan kawat berduri untuk membukakan jalan agar Black bisa lewat. You all right? Look for cover. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. There! That's the front line. Akhirnya mereka sampai ke parit pertahanan Jerman. Di sana mereka melihat sebuah wadah berisi bara api yang masih sedikit menyala. Hal itu menandakan bahwa bara api itu belum lama dipadamkan, yang artinya pasukan Jerman pun belum lama meninggalkan parit pertahanan tersebut. Mereka masuk ke sebuah bunker untuk memeriksa tempat itu dan ingin memastikan bahwa musuh benar-benar sudah meninggalkan tempat itu. Di sana mereka melihat tempat istirahat yang nyaman dan menemukan daging yang enak untuk mereka makan. Benar-benar berbeda dari bunker mereka. Di situ Scofield melihat sebuah kabel ranjau dan tiba-tiba Oh, Jesus. Let's go! Let's go! Let's go! ya, ada seekor curut yang membuat ranjau itu meledak. Untungnya ranjau itu berdaya ledak kecil dan tidak melukai mereka. Tetapi akibat ledakan itu, bunker itu pun akan runtuh. Black dan Scofield langsung bergegas keluar dari sana. We need to keep moving! Come on! Akhirnya mereka berhasil keluar dari bunker itu. Setelah itu Black menembakkan pistol suarnya di situ yang menandakan bahwa daerah itu benar-benar sudah aman. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak berselang lama mereka melihat rumah peternak dan memeriksa ke sana untuk mencari bekal makanan. Mereka melihat beberapa kandang ternak namun tidak tampak satu orang pun di sana. Scofield menemukan seember susu di sana dan mengisi botol minumnya yang telah kosong dengan air susu itu. Tak lama kemudian mereka melihat beberapa pesawat yang sedang bertempur di udara. Tapi tiba-tiba salah satu pesawat itu jatuh tertembak dan jatuh tepat ke arah mereka. Sebenarnya mereka sadar itu adalah pesawat musuh, namun karena jiwa kemanusiaan mereka yang tinggi, mereka pun menyelamatkan pilot Jerman itu. Saat Black menyuruh Scofield mengambilkan air untuk pilot itu, tiba-tiba No, no, no! God, no! I'll carry you. It isn't very far. Just bring a doctor here. ya, pilot Jerman yang tidak tahu terima kasih itu malah menusuk Black dengan belatinya. Pluk anjing, udah ditolongin juga. Black yang kehilangan banyak darah pun sadar bahwa dirinya akan tewas di situ. Sebelum berpulang ke Rahmatullah, Black mengatakan permintaan terakhirnya kepada Scofield agar Scofield masih tetap melanjutkan misi itu dan menyelamatkan kakaknya yang ada di batalion kedua. Anything else? I'll find the second. I'll give them the message. Akhirnya Black pun meregang nyawa di pangkuan Scofield. Scofield mengambil cincin dan surat yang dibawa Black saat itu. Saat akan memindahkan mayat Black, tiba-tiba muncul dua prajurit Inggris yang membantunya.
Sersan dari pasukan Inggris yang kebetulan lewat itu pun menanyakan tujuan Scofield dan Scofield memberitahu tujuannya. Mengetahui misi Scofield yang sangat penting, sersan itu pun memberikan tumpangan untuk Scofield. Scofield pun ikut bersama rombongan prajurit itu. Di perjalanan, Scofield sangat terpukul dengan kepergian sahabatnya. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah menyelesaikan misi itu untuk memenuhi permintaan terakhir sahabatnya. Dalam perjalanan, truk yang ditumpanginya masuk ke sebuah lubang yang dalam dan membuat mereka harus berhenti. Ada aja anjing halangannya. Everyone needs to get out. All out. Come on, boys. One last push, yeah? 1, 2. Akhirnya truk itu kembali bisa berjalan. Tak berselang lama ada lagi halangan yang muncul, di mana jembatan yang biasanya digunakan untuk menyeberangi jalur itu pun telah rusak, yang artinya mereka harus memutar dan melewati jalur yang lebih jauh lagi untuk menyeberang. Tetapi karena surat itu harus sampai sebelum matahari terbit dan waktunya sudah sangat mepet, Scofield pun memilih untuk menyeberang dengan berjalan kaki. Saat berjalan melewati sungai di jembatan yang rusak itu, ya, ada sniper Jerman di dalam bangunan di depan jembatan itu. Scofield pun bersembunyi dan membalas serangan manusia sniper itu yang akhirnya Scofield berhasil mengenainya. Mendengar tidak ada lagi tembakan balasan dari manusia sniper itu, Scofield pun pergi ke sana untuk memeriksanya. Saat Scofield membuka pintu, tiba-tiba untungnya Scofield masih selamat. Tembakan itu hanya mengenai helmnya. Dan saat Scofield sudah sadar sepenuhnya, dia pun kaget melihat hari sudah gelap. Scofield pun bergegas melanjutkan perjalanannya karena surat itu harus sudah sampai sebelum matahari terbit. Dalam perjalanan, lagi-lagi Scofield bertemu dengan prajurit Jerman yang langsung menembaki dan mengejarnya. Hingga akhirnya Scofield menemukan tempat persembunyian yang cukup aman yang ternyata di sana juga ada seorang wanita Perancis dan seorang bayi. Scofield mulai berbicara kepada wanita itu, tetapi karena perbedaan bahasa mereka pun tidak bisa mengerti satu sama lain. Melihat kondisi Scofield yang terluka, wanita Perancis itu mengobati luka Scofield. I have food. Merci. Karena suasana yang nyaman dengan janda beranak satu itu, Scofield pun hampir melupakan misinya. Tapi tak berselang lama, Scofield pun sadar dan harus pergi dari tempat itu untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi wanita Prancis itu memohon untuk tidak meninggalkannya karena dia khawatir prajurit Jerman akan membunuh Scofield. Tapi karena Scofield sudah berjanji kepada sahabatnya, Scofield pun harus meninggalkan janda beranak satu itu. Sayang sekali ya deh. I have to go. Stay. Please. I'm sorry. Baru saja Scofield keluar dari tempat persembunyiannya, lagi-lagi Scofield bertemu dengan prajurit Jerman dan nyawanya kembali terancam.
Scofield pun akhirnya selamat dari kejaran pasukan Jerman itu. Tak terasa langit pun mulai cerah yang artinya matahari telah terbit. Scofield akhirnya sampai ke tepi sungai. Di situ Scofield menangis karena merasakan betapa melelahkan dan mengerikannya perjalanan yang sudah dilaluinya. Scofield berjalan menyusuri hutan itu dan di sana dia mendengar suara nyanyian. Scofield pun menghampiri arah suara itu. Melihat para prajurit Inggris di situ, Scofield langsung terduduk lemas sembari mendengar nyanyian perjuangan itu. Tak lama kemudian, sebagian prajurit di situ menanyai apa tujuan Scofield datang ke sana. Saking lelahnya, Scofield sampai tidak sadar bahwa dia sudah sampai di batalion kedua. Walaupun matahari sudah terbit, ternyata serangan batalion kedua pagi itu terdiri dari 2 gelombang, dan gelombang kedua pasukan itu baru saja akan beranjak mulai menyerang, yang artinya dia masih sempat memberikan surat pembatalan serangan itu. Scofield pun langsung berlari mencari Kolonel Mackenzie. Dia terus berlari menerobos barisan prajurit di parit pertahanan. Dia bertanya ke semua prajurit yang ditemuinya di parit di mana tempat Kolonel Mackenzie berada. Where is your commanding officer? He's in the Halkin plant. In front, sir! I have a message from General Ehrenmoor. Go and see the captain! Now I want us up there quickly! Where is the captain? He's over there. You have to stop! What? Where is Colonel Mackenzie? Ternyata kolonel berada di barisan pertama yang masih sejauh 300 yard darinya. Karena parit yang dilaluinya penuh dengan prajurit yang menghambat perjalanannya, Scofield akhirnya mengambil jalan lain, yaitu naik ke atas dan melewati medan peperangan. Scofield pun akhirnya berhasil sampai di tempat Kolonel Mackenzie. Saat akan bertemu dengan Kolonel Mackenzie, ada 2 cucunguk blekok di depan pintu bunker yang menghalangi Scofield masuk. Scofield pun memberontak dan akhirnya berhasil masuk ke dalam dan segera memberikan pesan pembatalan serangan itu. Not to go ahead! You have been ordered to stop. Orders from General Ehrenmoor to call off this attack. You have to stop! Who the hell are you? Sir, please read the letter. Sir, these orders are from Army Command. I'm not going to wait until dusk or for fog. I'm not calling back The now. Germans planned this, sir. Stand them down. Yes, sir. Fuck off, Lance Corporal. Have someone see to your wounds. Akhirnya Scofield berhasil menyelesaikan misi itu. Tapi Scofield masih memiliki satu misi terakhir, yaitu menemui Letnan Joseph Blake yang merupakan kakak dari Tom Blake sahabatnya. Setelah bertanya-tanya di mana keberadaan Letnan Joseph Blake, akhirnya Scofield bertemu dengannya. Di momen itu Scofield berkata dia berasal dari Batalion 8 dan dia ditugaskan untuk menjalankan misi mengantarkan sebuah surat bersama dengan adiknya yaitu Tom Blake. Mendengar itu Letnan Blake pun sangat senang dan menanyakan di mana keberadaan adiknya saat itu. Namun Scofield hanya bisa terdiam lalu memberikan kotak dan cincin sahabatnya itu kepada kakaknya. Dia pun mengatakan bahwa Blake adalah orang yang baik dan sangat pemberani. Sambil menahan kesedihannya, Letnan Blake berterima kasih kepada Scofield karena sudah menemani adiknya selama ini. Tamat. Sedih banget filmnya sob, apalagi pas adegan Scofield ninggalin janda beranak satu itu. Aduh, sayang banget. Kalau saya mah diam aja di situ, nambah keturunannya kan. Kesimpulan dari film ini adalah
Jangan jalan kaki jauh-jauh karena itu capek. Saya beserta jajaran Underline Movie yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.